Halo sahabat Ruang Diri, hari ini saya akan melakukan jalan-jalan ke daerah Sukamekar, Babelan, Bekasi sana. Tempatnya Pak Marzuki, kita mau masuk sambil nemuin Pak Marzuki. Sambil ke sini, ini rumah pohonnya Pak Marzuki karena banyak pohon. Banyak banget pohonnya. Nah, ini Pak Marzuki. Saya hello dulu Pak Marzuki. Kita akan ketemu sama Pak Marzuki ya. Oke. Ya sahabat Ruang Diri, saya sudah sampai di rumah pohon. Ini nanti saya shoot ke sana ya, pohon-pohonnya dari Pak Marzuki. Nah, di samping saya ini adalah sahabat lama saya yang bernama Pak Marzuki. Nanti kita akan cerita banyak sama Pak Marzuki seputar dunia pendidikan juga, seputar tanam-menanam juga, seputar pohon juga, dan kenapa kok sekarang Pak Marzuki menekuni rumah pohon ini ya. Nanti kita bicara banyak, sementara akan saya shoot ke sana situasi dan lingkungannya rumah pohonnya Pak Marzuki. Kita shoot. Sehingga dari sini aja, ini bibit-bibit yang sedang dikembangkan oleh Pak Marzuki. Segala macam, banyak, ada kira-kira berapa macam Pak Marzuki? Kayaknya lebih dari 10 macam. Ada banyak. Nah, ini banyak di sana. Kalau kita ngelihat ke sana, itu lahan-lahan yang sedang dikembangkan sama Pak Marzuki. Nah, saya awalnya bertemu dengan Pak Marzuki itu tahun 2000 berapa Pak Marzuki? 2010 ya? Ya Mungkin 2010 ya. 2010 itu Pak Marzuki masih menjadi guru di SD Sukamekar. Bukan. Iya, Sukamekar. SD Sukamekar. Kemudian setelah perjalanannya itu Pak Marzuki menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah di beberapa SD di sini, kemudian di Sukatenang juga pernah, kemudian setelah itu menjadi UPTD. Ya. UPTD wilayah Sukawangi. UPTD wilayah Kecamatan Sukawangi. Nah, dari guru kemudian menjadi kepala sekolah dan menjadi UPTD, kemudian ada apa Pak Marzuki? Restrukturisasi ya? Ya, pokoknya regulasi. Ada pembaruan regulasi, kemudian UPTD dihapuskan. Pak Marzuki menjadi penilik PAUD untuk PAUD ya di daerah Sukawangi. Di Tambelang. Oh, di Tambelang, penilik PAUD di Tambelang. Nah, sekarang mengelola rumah pohon. Ceritanya panjang memang, tapi kita akan dengarkan Pak Marzuki. Sekarang kita ini dulu Pak Marzuki, kita mau bicara tentang dunia pendidikan dulu untuk anak-anak, karena kan sekarang ada virus corona, kemudian pendidikan jarak jauh online gitu. Kalau di sini mereka kesulitannya apa, kemudian kira-kira dengan pendidikan online itu maksimal atau tidak, kan gitu.
Ya, tentang dunia pendidikan tadi Pak Mursi. Kesulitannya banyak nggak di sini? Ya, memang kalau kita lihat dari filosofis pendidikan, mestinya mau tidak mau, suka tidak suka, harus ada tatap muka gitu. Harus ada tatap Iya, muka. harus ada tatap muka. Karena pendidikan tidak hanya harus pandai atau menghafal, tetapi bagaimana menirukan guru, menirukan teman yang baik-baik terjadi di situ di dalam interaksi di dalam KBM, kegiatan belajar mengajar. Jadi tatap muka itu penting karena bahasa tubuh, ya kan, bahasa ibu kalau memang itu tingkat rendah itu kan jadi terjadi saling komunikasi, maka itulah pendidikan. Makanya pendidikan itu menurut saya itu begitu datang ke tempat pendidikan maka itu sudah memasuki area pendidikan. Makanya segala jalannya, pembicaraannya, lihat sampah dia selalu refleks, membuang sampah pada tempatnya refleks. Maka inilah jadi mestinya pendidikan harus arif dan bijaksana lagi ke depan. Bagaimana ketika anak masuk gerbang sekolah maka itu sudah dihitung di dalam memasuki proses daripada KBM pembelajaran. Ini kadang-kadang guru lupa itu. Kalau dengan online ini banyak yang hilang. Ya, karena ini kan dipaksakan oleh alam Iya, ya, oleh jadi dipaksakan oleh alam. Tapi bagi saya, kalaupun terjadi ini harus online dan apalah katanya dalam peribahasa yang bahasa sekarang, saya juga kurang begitu memahami bahasa komputer atau bahasa yang kan saya gaptek sekali dari dulu sampai sekarang nih gaptek. Iya. Tapi mestinya tatap muka itu dilakukan juga oleh seorang guru. Ada kan istilah namanya home visit. Jadi home visit itu adalah guru mendatangi murid, bagaimana mengontrol, bagaimana cara yang sekarang ini katanya new normal apa itu? New normal dengan cara aturannya, maka itu harus dikontrol terus. Sehingga walaupun tidak tatap muka seperti biasa, sesekali atau sehari sekali, walaupun hanya beberapa menit, mereka bertemu dengan gurunya, dengan seorang figur yang memang sangat didambakan mestinya ini. Tapi banyak kesulitan nggak Mas? Artinya si anak sekarang kalau di sekitar sini untuk PJJ ini, pembelajaran jarak jauh online ini, sebagian besar kesulitannya Ya, bagian apa? banyak sekali. Yang pertama kalau di kampung itu kan orang tua itu yang pertama jarang punya HP yang Android gitu katanya. Kebanyakan HP yang hanya bisa SMS. Ya sekadar ala kadarnya WA. Tetapi kan yang namanya Android itu juga jarang dimiliki oleh orang tua gitu kan. Itu satu. Yang kedua, kalaupun dia memiliki Android seperti saya misalnya nih kan, ketika saya jadi UPTD, makanya saya punya HP bagus itu kan. Terkadang mereka tidak mampu untuk mengontrol mana hal-hal yang positif, mana hal-hal yang negatif, karena ini kadang-kadang nyelos aja. Seketik-ketiknya tuh anak sepencet-pencetnya maka keluar yang porno, ini yang paling berbahaya menurut saya gitu. Itu harus diantisipasi gitu. Kalau akses kan kalau online kan perlu pakai data Pak Persigi atau perlu wifi gitu kan. Nah, itu menjadi kendala nggak kalau untuk anak? Ya udah jelas kalau di kampung itu. Karena kalau pulsa kan perlu dibeli, walaupun pulsa sebulan sekali, tapi kalau dibuat untuk pembelajaran online itu paling-paling hanya seminggu habis, 10 hari habis, yang aturan sebulan habis, jadi seminggu habis, keluarkan lagi. Yang lebih parahnya lagi, akhir-akhir ini, jadi hasil daripada musyawarah misalnya, ya, di sebuah SD, karena ada kesulitan tentang bagaimana cara pembelajaran jarak jauh, maka diadakanlah buku-buku. Nggak mungkin sekolah memberikan buku semuanya untuk murid. Nah, terkadang memerintahkan orang tua murid hasil musyawarah, memang hasil musyawarah, tetapi memberatkan orang tua murid untuk fotokopi daripada materi pelajaran, kan itu. Materi pelajaran di fotokopi? Fotokopi itu kan, ini juga ada yang terjadi seperti itu. Ini kan sangat miris sekali, udah di zamannya corona, di zamannya orang-orang sangat kejepit, di saat orang-orang bagaimana untuk merumuskan pendidikan, tetapi kok masih ada upaya. Walaupun memang sangat baik prosesnya bermusyawarah, tapi apapun bentuknya musyawarah, apapun, ketika itu memberatkan masyarakat, menurut saya itu perlu dipertimbangkan. Tapi
jalan keluarnya sulit juga. Ya memang ini mestinya pemerintah atau masyarakat memang bahu-membahu bagaimana cara mengatasi daripada hal-hal situasi dan suasana seperti ini. Ya, jadi artinya memang perlu disinilah diuji pengorbanan orang tua murid, pengorbanan seorang guru terutama. Seorang guru harus berani memasuki dunia pengorbanan, bukan hanya sekedar merayakan kemerdekaan. Itu hasil pengorbanan orang-orang terdahulu. Tetapi bagaimana sekarang kita mengorbankan jiwa raga kita demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan anak didik kita. Bagaimana caranya? Makanya lakukanlah home visit. Satu-satunya. Ya salah satunya mungkin. Kalau home visit ini berarti guru mendatangi rumah. Dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah. Nah, ini kan perlu pengorbanan. Hanya guru yang memiliki jiwa pengorbanan dan punya naluri untuk pengorbanan maka lakukan itu. Tapi bagi guru yang hanya makan dari situ, segalanya dari situ, maka ini dihitung tentunya dengan nggak ada ongkosnya, malas juga. Inilah. Jadi ada pamrih di situ. Guru pun tidak ada budget dari sekolah atau pemerintah untuk home visit, nggak ada. Tidak ada. Setahu saya tidak ada. Ini yang jadi permasalahan, Pak Agung. Nah, sahabat, menarik sekali bagaimana seorang guru dituntut pengorbanannya di masa-masa sulit seperti ini. Memang ini berat tadi kata Pak Marzuki, tidak banyak yang melakukan itu. Home visit, memang tidak ada budget ya. Sekolah tidak memberikan budget kepada guru atau pemerintah juga tidak memberikan budget kepada guru untuk kreatif dan inovatif melakukan home visit. Jadi guru itu mendatangi rumah muridnya satu-satu. Kalau kayak bayang kalau muridnya ada 36, dia akan datengin 30, mau nggak mau ya. Ya, mau nggak mau. Mungkin di hari ini tidak hanya beberapa orang, beberapa orang. Ya, artinya dari 36 itu mungkin bisa dikelompokkan ya, yang rumahnya dekat-dekat atau bagaimana. Tapi yang jelas home visit itu diperlukan di kala pandemi ini. Jadi bukan hanya belajar online, tetapi home visit diperlukan sehingga guru bisa bertatap muka dengan murid. Nah, ini menarik. Kita akan tanya Pak Marzuki. Perubahan, sekarang kita bicara perubahan. Kalau tadi kita bicara pendidikan, perubahan atau munculnya kesenangan atau hobi Pak Marzuki untuk mengelola tanaman dan pohon ini, dan hubungannya ada nggak dengan dunia pendidikan? Nah, ini kan sekarang kita berada di rumah pohon nih. Pak Marzuki mengelola dan mengembangkan berbagai macam jenis bibit dan tumbuhan pohon. Ini sebenarnya ada nggak sih hubungannya dengan dunia pendidikan, dunia anak, dan kemasyarakatan? Kita tanya Pak Marzuki tentang dunia pohon. Kenapa kok kemudian dari mana munculnya ide tentang pohon ini? Ya, begini Pak Agung. Dulu mungkin Pak Agung sudah sedikit lupa. Setelah pertama kita jumpa dulu tahun-tahun kita saat dekat di saat itu, mungkin beberapa tahun yang lalu gitu kan. Dan itu adalah seolah-olah saya bertemu Pak Agung itu, maka jiwa saya terbaharui gitu. Jadi jiwa raga saya terbaharui karena Pak Agung pernah katakan, jangan pandang kecil yang Pak Marzuki. Pandanglah sesuatu yang kecil itu menjadi besar, maka akan besar. Hal itu pada waktu itu saya sedang menyambung tekokak dengan terong, tomat, dan lenca. Waktu itu saya nyebut tekokak aja malu, apalagi menulisnya. Nah, sehingga kata Pak Agung katakan, jangan malu, jangan ragu, kecil itu bisa besar. Waktu itu kan saya tulis juga, walaupun dengan buku yang sangat tipis yang dicetakkan oleh Pak Agung. Nah, kan ruh saya saat itulah mulai meledak. Kalau bahasa sekarang itu bahasa kuantum gitu. Ledakan-ledakan itu saya rawat, sehingga saya di dalam kehidupan saya, maka ibaratnya saya berganti, ruh saya itu berganti sesuatu yang terbarukan. Dengan filosofis yang saya sudah miliki sejak lahir, yaitu tentang alam. Karena Pak Agung juga sering mengatakan bahwa pembelajaran sekarang ini harus kembali ke alam. Dan ini sangat cocok sekali bagi saya. Nah, diawali dari situ, saya mulai dari sambung menyambung pohon yang lunak, dari ubi jalar dengan kangkungan, dari tekokak, terong, tomat, dan lenca. Terus dari apalagi tuh yang lunak-lunak itu dari ubi jalar ya tadi dengan kangkungan. Kemudian merangkatlah kepada hal-hal yang besar, jalistri dengan anting putri, kemudian beringin lokal dengan beringin Korea,
dan saya mampu, dan sekarang mungkin orang katakan bahwa saya termasuk ahlinya untuk sambung menyambung ya. Saya berani mengatakan itu karena sudah dasar. Udah. Jangan malu Pak Marzuki, katakan yang sesungguhnya. Kan Dan gitu. hasilnya ada. Hasilnya sampai sekarang ini ada. Nah, dari situlah saya sejak saya tekuni tentang sambung menyambung ini, bukan berarti semua orang yang datang ke rumah pohon itu hanya sekedar bisa menyambung. Itu banyak dilakukan oleh para insinyur pertanian. Udah hal-hal yang lumrah untuk sambung menyambung pucuk yang dikatakan nanti jadi seni grafting dan lain sebagainya. Ya. Tapi bagi saya, siapapun dia dari tingkat kanak-kanak sampai umum datang ke rumah pohon ini harus menemukan filosofis yang saya sudah temukan di rumah pohon ini. Maknanya gitu ya. Ya, filosofis dan maknanya. Apa sih maknanya nyambung-nyambung itu kan begitu? Ya kalau sekedar nyambung mah gampang. Tetapi bagaimana menemukan makna di balik itu agar untuk bekal kehidupannya menjadi motivasi dalam hidupnya itu, menemukan sesuatu mutiara dalam hidupnya itu yang terpenting. Seperti begini. Misalnya terong, tomat dan lenca. Di bawahnya pohon tekokak. Tekokak satu pohon disambung terong, secabang ini, di secabang ini tomat, di cabang ini itu lonca. Kan kelihatannya indah kalau dilihat dari segi seni. Tapi filosofis yang penting disampaikan ditemukan di dalam hal sambung begitu. Apa filosofis yang terdapat di situ adalah motivasi. Motivasi. Begini, kalau orang kampung kebanyakan tuh orang susah. Kalau orang susah secara ekonomi finansial ini jangan banyak orang yang memandang itu hanya sebelah mata lah katakan. Karena itu latar belakangnya orang miskin, kemudian susah, gitu kan. Katakanlah ini adalah tekokak. Karena tekokak ini hidupnya terbengkalai di semak-semak belukar dan tidak ada orang yang mau merawat ini tekokak. Terbukti tidak ada satu petani pun yang mau menyebut nama dirinya bahwa saya adalah petani tekokak. Tidak ada. Itu di Bekasi. Oh iya. Ya kan? Tahu di mana-mana. Tapi yang saya tahu di Bekasi tidak ada petani tekokak. Yang ada petani lonca, petani terong, petani cabai dan sayur mayur yang lainnya dan padi dan palawija. Katakanlah ini hidup di semak-semak belukar. Bagaimana ini kita angkat, kita sambungkan dengan terong, tomat, dan lenca, maka hidupnya ini sekarang orang memandang, oh ini ternyata tekokak bisa berbuat terong, tomat, dan lenca. Ini indah. Bukan sampai di situ. Ternyata ada filosofis yang menurut saya ini sangat harus digali oleh siapapun juga. Bahwa siapapun dia, anak siwaru, anak tukang beca, anak tukang apa, ojek, atau apapun dia kehidupannya ini sangat di bawah rata-rata, maka anak-anak ini berhak untuk maju seperti mereka yang sudah maju. Bisa jadi camat, bisa jadi guru, bisa jadi bupati bila perlu, kan begitu. Bila perlu jadi presiden. Nah, potensinya disambungkan, dirawat dengan baik, maka dia akan sukses seperti orang juga. Ya, itu bagus. Itu yang terpenting. Jadi ternyata filosofi dari tanaman ini banyak untuk anak-anak terutama. Untuk anak-anak dan siapapun dia. Sekarang begini, kalau di masyarakat kebanyakan kalau ada orang yang omongnya kasar, itu kan orang membenci, kan? Tingkah lakunya tidak sesuai dengan norma-norma agama dan masyarakat juga orang membenci. Kita tahunya itu kalau tidak baik kita membenci. Jarang orang mengatakan bahwa orang itu harus baik. Nah, bagaimana ini caranya? Kita angkatlah itu pohon beringin. Pohon beringin itu biasa kalau di kampung itu kalau sudah besar itu orang punya keyakinan lain, ada mistiknya. Ya. Ada jinnya. Nah, ada jinnya, dan lain sebagainya sehingga kalau malam Jumat itu buahnya itu sesajen. Nah, ini kan perlu diperbaiki. Oh, ini bagaimana caranya? Nah, sekarang supaya beringin ini tidak ditakutin orang, beringin ini biar dilihatnya indah, maka kita angkat dia, kita sambungkan dengan beringin dolar, sehingga setelah itu menjadi cantik dan semua orang yang tadinya di kuburan itu pohon beringin, yang tadi di kober, tempat-tempat angker, sekarang diangkat menjadi di taman adanya. Artinya, ketika banyak orang-orang kasar, baik perilakunya ataupun kata-katanya, kemudian sering menyusahkan orang lain, tapi kalau didekati, dirawat, disambungkan dengan pendidikan akhlak yang mulia, yang baik, maka tidak menutup kemungkinan bahwa mereka pun bisa jadi kiai, bisa jadi orang-orang soleh, bisa jadi orang-orang terhormat. Disinilah fungsinya guru dan fungsi kita semuanya, bagaimana
menempatkan, mendudukan seseorang itu supaya menemukan jati dirinya. Karena siapa orang mengenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Man aropa nafsahu faqad aropa robahu. Itu. Ada ide sebenarnya. Kita akan bicarakan tentang idenya Pak Marzuki. Nah, sahabat, berkaitan dengan filosofi tanam-menanam, kemudian dalam dunia pendidikan dan bagaimana konsen Pak Marzuki untuk pendidikan anak-anak, untuk pembentukan karakter anak-anak, ini ada sebuah ide yang patut kita dukung bersama. Jadi Inspiranusa, para insan-insan inspirasi Nusantara, dan juga sahabat-sahabat dari Inspirasi Belajar, bila Anda mendengarkan video ini, yuk mari kita dukung idenya Pak Marzuki tentang camp, apa Pak Marzuki? Rencana Smart Camp. Nah, untuk sementara judulnya itu adalah Smart Camp, camp cerdas gitu kan. Isinya apa sih Smart Camp ini? Kalau saya tadi sekilas Pak Marzuki menjelaskan, kita patut mendukung. Saya akan mendukung penuh. Bagaimana nanti berjalannya Smart Camp, tentu saja kita akan melihat wabah COVID ini berlangsung ya, karena ini butuh tatap muka. Kita akan tinggal di campnya Pak Marzuki bareng-bareng. Tetapi bagi Anda semua, sahabat Inspiranusa, sahabat Inspirasi Belajar, bila Anda mendengarkan video ini sekali lagi dan tertarik dengan idenya Pak Marzuki, kita akan dukung bersama-sama dari sisi apapun juga. Mari kita support tentang Smart Camp. Dan saya akan bertanya tentunya, Smart Camp itu apa sih? Dan kegiatannya nanti apa aja gitu, anak-anak ataupun umum ya. Pak Marzuki bilang umum, bukan hanya SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa dan umum juga bisa ikut di dalam Smart Camp ini. Kegiatannya apa saja, kemudian kira-kira berapa hari, nginepnya di mana, kemudian apa saja yang akan dipelajari. Kita akan tanya sama Pak Marzuki. Ya, Smart Camp Pak Marzuki. Ya, berawal dari filosofis pembelajaran kembali ke alam. Kemudian saya banyak menemukan selama beberapa kita nggak berjumpa dengan Pak Agung nih kan. Saya banyak menemukan bahwa ternyata alam ini juga bisa kita jadikan sandaran ataupun dasar lah katakan itu untuk sebagai pembelajaran ke depan. Nah, sehingga di Rumah Pohon berawal ini kita menemukan bagaimana motivasi agar orang kecil ini punya tegar, punya ketegaran, orang miskin juga punya optimis gitu kan. Anak orang miskin juga berhak untuk sukses gitu kan. Maka akhirnya saya terpikir bagaimana apakah tidak dikembangkan gitu kan supaya besar lagi, yaitu namanya saya sudah pikir-pikir namanya Smart Camp. Smart Camp itu kalau kata Pak Agung itu kan cerdas ya, orang-orang cerdas tapi belajar dengan nyaman, bisa belajar dengan enjoy tanpa tekanan gitu kan. Ya, karena selama ini kan yang kalau kita kritisi nih ya, mohon maaf, ini bukan kontroversi atau apa. Misalnya di SD Pak Agung, di SD itu kan guru kelas, ditambah dengan guru olahraga dan guru agama, itu kan, dan bahasa ya, gitu, atau bahasa Sunda gitu, atau apa namanya muatan lokal. Jadi yang pada umumnya SD itu adalah guru kelas. Jadi satu kelas itu satu orang guru, ini umumnya, ditambah tadi dengan agama, ditambah dengan olahraga. Jadi yang paling umum itu ada satu guru yang jejer gitu, untuk mengawasi menjadi wali kelas daripada kelas itu sendiri. Nah, menurut saya kita harus harus bijak lagi melihat pendidikan. Sekarang anak kelas 1. Bagaimana ketika anak kita masuk ke kelas 1, dimasukkan ke sekolah tersebut dan gurunya si A misalnya. Kemudian pandangan pertama anak kita itu sudah kurang tergoda dari pandangan pertama. Katakanlah guru tidak menarik anak kita, murid-murid itu, sedangkan guru itu mesti harus di kelas 1 misalnya. Sedangkan anak kita, rata-rata anak kelas 1 itu kurang suka dengan guru itu. Apakah itu tidak kita pikirkan ini mesti harus bagaimana? Khawatir kita masa-masa emas anak kita, masa umur 7 tahun, ini masa-masanya mencontoh, masa-masanya keluar ide-idenya. Ya. Kemudian dia ditekan dengan ketakutan, ditekan dengan rasa gelisah, ya. Sehingga timbul tidak nyaman. Nah, dan ini dirasakan 1 tahun minimal. Apakah ini tidak menyiksa perasaan daripada
anak kita. Ini juga perlu kita pertimbangkan. Pasti menyiksa ya. Nah, ini nah dari situlah. Jadi sudah di situ dia kurang nyaman, tidak bisa mengembangkan bakat serta minatnya karena rasa takut. Jadi semua bakat minatnya itu tidak bisa terkembangkan karena ada rasa takut, ada tekanan dan lain sebagainya yang membuat dia tidak nyaman. Nah, mestinya ada suatu buah pendidikan alternatif di luar daripada sekolah ini yang menyajikan pembelajaran yang aktif, kreatif, nyaman dan bisa dikendalikan. Nah, ini karenanya ide ini saya pikir ini perlu pertemuan-pertemuan di dalam nanti Smart Camp itu ya kita khususkan bagaimana yang kata Pak Agung itu edukasi pendidikan itu adalah mengeluarkan bakat serta minat itu orang atau anak. Nah, bagaimana dia bisa dikeluarkan ketika dia mendapat tekanan. Nah, karena di Smart Camp ini kita akan mencoba bagaimana mengeluarkan plurus bakat serta minatnya ini kita bimbing salah satunya yang potensi, maka ini kita akan kembangkan. Lah bagaimana tenaga pengajarnya? Kita akan rekrut orang-orang yang pernah sukses di bidangnya. Ya, itu cara. Makanya nanti ada tamu bintang namanya. Nah, tamu bintang itu setiap pertemuan ada. Beda-beda. Mungkin tamu bintang kita bikin schedule. Tamu bintang hari ini misalnya petani yang sukses di kampung ini. Dia akan cerita bagaimana kok bisa sukses. Kok petani yang begitu cuma nanam-nanam begitu, kok bisa punya mobil? Misalnya kan sukses sekarang itu kan ukurannya harta itu kan. Jadi artinya dia ada contohnya. Nah, maka itulah sebagai narasumber yang namanya tamu bintang. Nah, rencananya kira-kira setiap program itu akan berapa lama? Saya targetkan, saya inginnya paling dia lama itu 20 minggu. 20 pertemuan mesti anak tersebut, kalaupun dia nanti di SMA, di SMP, di Sanawiyah atau di SD atau di TK atau di mana saja atau dia di karyawan, jadi pegawai, maka mereka itu adalah menjadi orang-orang yang bintang. Inginnya saya. Dan mereka akan bermalam di camp ini. Mungkin tidak. Kalau yang menginap di camp ini kan kita belum ada anunya, paling ada masjid ada. Kita belum persiapkan. Yang rencananya itu datangnya itu adalah Sabtu Minggu yang ada waktu atau Minggu saja. Jadi makanya umum, anak SMA boleh dikelompokkan. Kalau setiap minggu itu artinya ada 20 minggu ya Pak Presiden? Ya, 20 minggu, 20 pertemuan. Nah, itu. Dia selesai itu kita kasih sertifikat bahwa dia adalah orang-orang bintang. Dan nanti kita akan survei di sekolahnya atau di tempat kerjanya atau di mana kita tanyakan bagaimana perkembangannya setelah dia ikut dalam Smart Camp. Ini inginnya kita. Nah, sahabat, tadi kita mendengarkan Pak Marzuki mempunyai ide tentang Smart Camp. Jadi siapapun juga umum, bukan hanya SD, SMP, SMA, siapapun juga, karyawan juga bisa datang ke sini nanti, ke Sukawangi. Ya, Sukamekar. Desanya Sukamekar, kecamatannya Sukawangi. Ini bersebelahan dengan Babelan. Kalau kira-kira dari sini ke rumah saya itu ada 15 kilo, Pak? Ada kurang lebih. Sekitar 15 atau 20 kilo kalau ke rumah saya. Jadi sahabat Inspiranusa, sahabat inspirasi belajar, kita akan dukung idenya Pak Marzuki. Kita akan berjalan pelan-pelan untuk mewujudkan Smart Camp-nya Pak Marzuki. Karena ini merupakan ide yang sangat bagus. Kita belajar di alam, kita belajar apa saja yang bisa kita pelajari dengan alam ini. Dan nanti semuanya umum, seluruh Indonesia Pak Marzuki ya. Seluruh Indonesia bisa datang ke Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Bekasi. Kita nanti akan bicara banyak lagi nih pada Pak Marzuki tentang pendidikan, tentang tanaman. Yang jelas saya sudah nyampe sini, sudah bertemu kembali dengan Pak Marzuki yang sekian lama kita sekian lama kita nggak bertemu. Tapi paling tidak, sahabat Inspiranusa, sahabat inspirasi belajar, ini bisa menginspirasi kita bahwa di saat pandemi ini kita tidak diam saja, Pak Marzuki. Jangan diam. Jangan diam, kita tidak diam. Dan akhirnya para guru-guru ini juga memberikan contoh kepada murid-muridnya untuk tidak diam, berkreasi, menumbuhkan kreativitas, dan akhirnya menghasilkan sebuah inovasi-inovasi di dalam kehidupan. Oke, nanti kita akan dukung terus dan saya akan update perkembangannya di tempatnya Pak Marzuki ini dengan ide-idenya Pak Marzuki.
sahabat Inspirasi Nusa dan Inspirasi Nusantara, ini kita akan berpamitan nanti sama Pak Marzuki, tapi Pak Marzuki akan memberikan pesan-pesan untuk guru, terutama untuk orang tua, dan juga untuk Anda yang mendengarkan dan melihat video ini. Kita dengarkan pesan dari Pak Marzuki. Ya. Bagi teman-teman dimanapun berada, terutama bagi generasi muda, maka yang bijak adalah temukan dirimu, bakat serta minatmu, maka kembangkanlah itu. Itulah yang menjadi tangga untuk Anda sukses. Di Rumah Pohon ini kami sangat terbuka untuk membawa Anda, membawa siapapun bersama-sama untuk menemukan jati dirinya. Selamat berjuang atau apa? Sukses selalu. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi.